termasuk ke dalam chemical toxin. Jadi dimasukkan itu yang pertama pernah saya sampaikan mikotoksin. Jadi mikotoksin walaupun berasal dari mikroba, para ahli memasukkan ke dalam chemical hazard. Ya, kenapa begitu? Karena beda dengan toksin yang dihasilkan bakteri. Kalau bakteri kan toksin dihasilkan dalam waktu singkat dia akut menyebabkan masalah ya intoksikasi kan ya kalau ada bakteri. Nah kalau ini biasanya memang seringkali long term ya jadi long term dalam jangka panjang. Jadi mungkin mirip dengan toksikan kimia. Jadi maksudnya oleh para ahli dimasukkan ke dalam chemical hazard ya. Nah ada plant toxin, ini bawaan dari bahan materials. Jadi ada beberapa materials dari tanaman yang dia mengandung toksin. Nah, ini harus kita kenali sehingga tugas kita kan dua ya. Udah sering saya sampaikan selaku apa namanya yang bergelut di bidang pangan ada dua. Pertama kita proteksi dari hazard. Yang kedua kalau hazard itu sudah ada kita eliminasi kan, ya eliminasi dapat mungkin hilang sih ya. Seringkali sih tatarannya sampai reduksi ya itu dalam rangka eliminasi ya. Jadi nanti kalau ada material yang kita tahu kemungkinan mengandung toksin, nah kita sudah punya cara gimana itu menghilangkannya gitu ya. Nah yang terakhir nih animal toxin. Jadi kok animal sih nggak ada ceritanya nanti ayamnya beracun gitu ya nggak ada ya. Itu tapi animal toxin biasanya dari hasil perairan gitu ikan dan ini apa namanya kebanyakan shellfish. Shellfish itu apa sih? Itu apa namanya kerang-kerangan gitu ya, oyster, clams, mussel gitu ya, kerang-kerangan lah ya gitu. Jadi biasanya itu selain ada ikan beberapa jenis tertentu. Ikan pun juga ada dua macam. Ada yang memang bawaannya mengandung toksin, ada yang memang dia terkontaminasi mikroba gitu ya. Jadi ini animal toxin. Nah, kita mulai dulu. Ini nanti Bu Ella sih sebenarnya yang lebih detail ya tentang apa namanya mikotoksin. Nah, aflatoksin sering kita bahas ya gitu karena dia long term gitu ya. Sifatnya apa namanya kronis menahun gitu ya. Pelan-pelan pelan-pelan ternyata ketahuanlah kanker hati gitu, sirosis ya. Itu karena bisa jadi karena aflatoksin. Nah, ini yang kita udah tahu ya, biasanya di serealia jagung, terus kacang-kacangan ya. Jadi maka standar mutunya jagung misalnya, dia nggak boleh kadar air lebih dari 7%. Tujuannya apa? Supaya Aspergillus nggak tumbuh. Nah, kalau sitrinin ini dari itu apa namanya? Angkak ya, angkak. Angkak itu pewarna daging gitu. Tapi nah, kalau kita misalnya menggunakan angkak untuk produk olahan daging kita, misalnya kan warnanya mirip daging ya. Nah, kita harus pastikan memang sitrinin gitu. Karena sitrinin itu biasanya kalau kita lihat kurva pertumbuhan mikroba kan gini ya. Nah, kan gitu ya. Oke. Ini like phase, exponential, stationary dan apa dead phase kan ya fase kematian. Biasanya mulai dihasilkan di stationary phase. Jadi di sini udah mulai dihasilkan karena mikrobanya banyak ini kan muncak naik nih. Jadi mikroba banyak jadi bersaing terhadap nutrisi dan substrat. Mikroba sebagian menghasilkan racun untuk pertahanan diri sampai di sini gitu. Jadi biasanya di masa akhir pertumbuhan di situ eh, timbul racun ya termasuk sitrin ini ya itu dari angka bisa di akhir fermentasi baru muncul gitu ya. Jadi yang lain nanti dengan Bu Ella ya, saya nggak bahas dalam. Nah ini yang pentoksin ada 6 yang kita pelajari. Kalau ini senyawa kimia, berat molekulnya kecil ya, jadi chemical compounds. Nah kalau yang ini lektin itu uh, protein. Jadi ada protein yang bikin racun gitu ya. Jadi protein. Nah, cuman kalau protein sih mungkin handlingnya lebih mudah ya, karena kalau kena panas itu biasanya denaturasi aktivitas yang menyebabkan toksinnya, toksisitasnya nanti turun ya. Nah, yang jadi masalah itu toksin itu kan dua ya. Jadi tahan panas yang tidak larut air itu yang susah dibuang gitu ya. Kita mau eliminasi itu susah ya. Tahan panas tidak larut air. Kalau larut air sih kan gampang ya, dicuci, direbus misalnya. Dia terjadi pelarutan gitu ya. Tapi kalau tidak larut air, nah susah. Pencucian tidak akan menghilangkan. Tahan panas juga susah. Karena biasanya kan
pengolahan pangan kan proses termal gitu ya. Dan sebagian besar memang tahan panas itu jadi masalah ya. Oke. Nah, ini animal toxin. Jadi yang ada fish toxin. Sebenarnya ini juga jadi fish ya yang bawah itu ya. Cuman kalau ini tuh kenapa dipisahkan? Ini karena ada mikro mengkontaminasi ikan gitu ya. Nah, itu menghasilkan senyawa yang bikin penyakit di kita namanya amin biogenik, biogenic amine ya. Nah, ini amin biogenik gitu ya. Nah, ini dibagi dua. Nanti ada yang skrombotoxin atau histamin itu biasanya di ikan itu yang kemarin sudah kita bahas TTC, tuna tongkol cakalang, Scromboidae ya. Jadi di family-nya Scromboidae gitu ya, gitu. Jadi ini ikan nih, yang bawah ini ikan. Kalau yang ini, yang lain selain histamin itu biasanya di ikan-ikan lain gitu ya. Termasuk di sebenarnya produk fermentasi ya. Dulu saya pernah uji mahasiswa S3 penelitiannya biogenic amine, amin biogenik, tapi dari kecap itu ternyata tinggi gitu ya. Putrasin, apa nih kadaverin gitu, itu tinggi ternyata di kecap ya. Nah, ini ada dua ini. Yang ini saya nggak ngurut ya. Nah, ini. Nah, ini ikan. Yang ini ikan nih. Ikan. Kenapa nggak mau nih? Nah, ini ikan ya. Nah, ini juga ini udah kenal nih ini ikan ya. Tapi yang 5 yang lain kan ada 7 nih, 2 ikan dan 5 itu shellfish. Kalau shellfish pasti ujungnya gini. Ya, amnesic shellfish poisoning. Jadi biasanya ada dua penamaannya berdasarkan gejala atau berdasarkan apa nama toksinnya ya. Jadi ini amnesic bikin amnesia lupa gitu. Jadi kalian nanti kalau UTS ya jaga jangan sampai kena ini amnesic service poisoning nanti pas UTS terus amnesia gitu kan nanti nggak hafal ya gitu. Nih amnestik terus ada diare, nah ini diare kan neurologi itu ke saraf paralitik itu lumpuh, bikin lumpuh ya serem. Jadi ini ada berapa nih? Ya ini juga ini gejala ya. Nah yang satu ini azapiresik itu senyawa toksinnya gitu ya. Nah umumnya kalau dari shellfish, nah shellfish itu rata-rata dari toxic algae, gitu ya. Jadi kan kerang-kerangan nih ya. Kerang itu makanya kita di pertemuan pertama kan saya tunjukkan video yang keracunan kerang di Indramayu anak SD itu ya. Keracunan kerang hijau kata gitu judulnya itu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kerang tuh nggak semata-mata mikro gitu ya. Karena apa? Karena di kerang akumulasi logam berat. Juga kalau dia hidup di perairan di mana ada alga toksik, nah alga toksiknya itu mencemari. Jadi senyawa toksik dari alga itu masuk ke tubuh kerang, gitu ya. Itu. Jadi dari lingkungan pengaruh sekali gitu. Kalau saya sih kebetulan nggak suka kerang ya. Selain kolesterol tinggi juga baca ini juga tambah serem gitu ya. Nah, itu jadi kolesterolnya tinggi yang jelas sih kalau kerang ya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Jadi kalau di kita sih ya belum tahu sih ada kerang yang kena toksik alga atau enggak karena begitu keracunan kerang udah diduga kerang ya sudah selesai gitu ya jadi tidak ditelusuri lebih dalam apa penyebabnya apakah perairannya tercemar toksik alga atau tercemar logam berat gitu ya kita nggak sampai seringkali nggak sampai tuntas gitu makanya nanti kita lihat ya peta untuk penyebaran apa namanya keracunan akibat apa namanya fish animal toxin ini seringkali perairan Indonesia nggak masuk gitu ya. Gitu. Ya kita mulai dari plantoksin dulu ya. Nah ini kukurbitasin ini dari kukurbitase. Kukurbitase pernah kenal ya itu timun-timunan gitu. Jadi timun nih familinya timun ya. Jadi apa namanya em, racunnya namanya kukurbitasin. Jadi racun tanaman itu dan racun apa yang dari jamur itu seringkali juga banyak serinya. Kayak aflatoksin itu kan saya pernah sampaikan ya, ada seri A, B, C sebagian ya. Nah, ini juga kukurbitasin itu nah ini nih. Jadi jenisnya banyak, ada 12 gitu ya. Berarti sampai L kan. Nah, yang paling ini mematikan nih kukurbitasin B.
Jadi kukurbitasin B ini di dosis 5 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya orangnya 60 kilo tuh 300 mg ya. Itu bisa menyebabkan kematian. Gitu 300 mg ya. Tapi itu masih mending sih dibandingkan sianida. Sianida 30 mg per orang aja sudah bisa menyebabkan kematian. Gitu ya, sianida loh ya. Nah, ini 300 gitu. Nah, letal dosisnya itu 5 mg per kilogram berat badan. Jadi letal dosis itu artinya dosis di mana 50% populasi hewan coba itu mati. Makin tinggi letal dosis artinya lebih toleran terhadap apa namanya terhadap toksin. Jadi itu sebenarnya lebih aman sih. Makin tinggi makin aman kalau letal dosis ya. Kalau letal dosisnya kecil artinya dosis kecil aja mematikan gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini yang jadi masalah kukurbitasin itu dia larut airnya tuh sedikit. Jadi cenderung tidak larut air. Nah, ini kan masalah. Jadi dicuci nggak hilang ya. Terus dia tahan panas. Jadi heat stable ya. Jadi tidak hilang tuh. Not destroy during cooking gitu ya. Nah, biasanya sih kalau di timun tuh kalau di ujung tuh pahit tuh ya. Nah, itu yang pahitnya itu kukurbitasin. Biasanya sih kalau kalau saya juga sama lah ngikutin ibu saya ya. Kalau kita apa ngolah timun, timun itu biasa digesek-gesek tuh supaya keluar getahnya ya. Itu sebenarnya secara kearifan lokal sih buang racunnya supaya nggak pahit kayak bilangnya gitu ya. Nah, pahit itu sebenarnya karena kukurbitasin. Nah, karena pahit itu, jadi kita untung nih. Kenapa? Karena akhirnya kita jarang keracunan kukurbitasin. Kenapa begitu? Karena sensoris kita udah nggak nerima. Kalau pahit kan nggak kita makan gitu ya. Jadi akhirnya seringkali memang terhindar ya gitu. Jadi ini kukurbitasin. Nah, gejalanya seperti racun umumnya keracunan. Jadi biasa kram perut, nausea atau apa sih, mual-mual, ya, vomiting, muntah-muntah, diare gitu. Jadi ini eh, gejalanya. Seperti umumnya keracunan sih ya. Oke. Nah, ini glikosida sianogenik. Ini sebenarnya senyawa sianogenik ya. Sianogenik. Jadi ini senyawa sianogenik itu ada 3. Jadi ada glukosida atau glikosida sama aja, glukosida atau glikosida sianogenik. Jadi senyawa sianogenik yang mengandung glukosa atau gula lah glikosida ya. Nah, ini kemudian yang kedua itu aseton, sianohidrin. Nah, yang ketiga HCN ya. Semua mengandung CN, sianida gitu ya. Nah, kalau bentuk HCN ini yang apa namanya biasanya kalau HCN itu lebih mudah dihilangkan. Kenapa? Karena HCN itu kan dia bisa nguap terus larut air gitu. Nah, yang susah itu yang menghilangkan dua ini. Jadi ini apa namanya glikosida sianogenik aseton sianohidrin itu nanti kalau kita detoksifikasi menghilangkan racun dari bahan yang mengandung sianogenik gitu ya. Misalnya dari kasava, dari gadung, dari ini apa namanya rebung ya. Rebung tuh ada sianogennya juga tuh. Ada dari ini keluak. Nah, keluak ya. Biji keluaknya itu sebenarnya kenapa diperem ya untuk menghilangkan sianidanya ya gitu. Jadi nah ini jadi harusnya diolah itu sampai terbentuk HCN. Kalau sudah HCN kita uapkan gitu ya. Nah, yang jadi masalah kenapa beracun itu CN-nya ini. Itu CN-min ya. Nah, sianida gitu. Sianida itu kalau masuk tubuh, dia akan berikatan dengan hemoglobin lebih cepat dibanding berikatan dengan oksigen. Kalian bayangin lah, HB itu kan fungsinya mengikat oksigen ya gitu. Kalau orang kurang HB itu kan lemes, artinya tubuhnya kurang oksigen. Nah ini bayangkan, kalau ke darah itu masuk CN dan oksigen, HB itu cenderung mengikat CN, oksigennya diabaikan. Akhirnya tubuh kekurangan oksigen. Jadi seringkali ya sesak nafas itu ya pada kondisi yang apa namanya parah ya gitu. Kalau sedikit sih gejalanya ya pusing, mual, muntah gitu ya, seperti itu. Kalau kondisinya sedikit apa kadarnya rendah gitu ya. Gitu. Jadi pada kadar tinggi ya menyebabkan kematian. Karena akhirnya tubuh kekurangan oksigen, terus dia nyerang sitotoksik. Kalau sitotoksik itu jadi toksik sampai level sel. Kenapa begitu? Masuk ke sel,
dia menghambat sitokrom oksidase. Sebenarnya ada nanti kalian baca aja nanti di sini juga ada ya. Sitokrom oksidase itu penting di mitokondria. Sitokrom kan ada di mitokondria ya, sitokrom itu. Nah, fungsinya apa mitokondria? Mitokondria kan respirasi sel, sumber energi bagi sel. Kalau respirasi sel terganggu, ya sudah kematian sel gitu ya. Nah, itu kematian sel ya kematian manusianya gitu ya, living organismnya mati kan gitu ya, seperti itu. Nah, ini eh, nah ini jenisnya nih. Jadi ini ya. Nah, lihat ini nanti tergantung nih, ada lot australin, ada linamarin, ada durin, ada amigdalin, ya, ada prunasin, ada taksipilin. Nah, itu tuh tergantung biasanya dari sumber ininya, bahan materialnya ya, jadi bahan pangannya. Lot australin, linamarin ada di kasava dua-duanya. Linamarin ada di limabin. Limabin itu apa sih? Kacang koro. Kacang koro tuh kadang-kadang agak pahit. Nah, pahitnya itu sebenarnya sianida. Ya, kebetulan sianida juga pahit ya. Nah, durin itu ada di sorghum. Amigdalin ada di biji di kacang almond ya, gitu. Jadi di kacang almond. Nah, kemudian yang ini prunasin di buah prun. Tahu ya, prun suka dipakai di apa? Di lapis legit yang mahal gitu ya. Nah, ini taksipirin tuh direbung gitu ya. Gitu. Di gadung apa? Nggak tahu gitu karena gadung saya juga dulu pernah banyak penelitian gadung ya. Nggak sampai ngecek apa sih senyawa beracunnya sianidanya itu kan orang kimia ya saya nggak sampai segitunya gitu ya. Dia penelitian gadungnya gimana toksifikasinya tuh yang diteliti sama ini khasiat gadungnya malah ya gitu. Jadi nggak tahu kita karena belum ada orang Indonesia yang neliti sampai detail ya, termasuk apa strukturnya gimana gitu. Yang jelas dia glikosida cyanogenik, termasuk di keluar apa gitu kita nggak tahu. Tapi kalau bambu sut, nah ini rebung kenapa ketahuan ya bambu sut kan ada di mana-mana di Cina aja makanan panda kan ya. Jadi tahu tuh ya gitu. Jadi banyak yang belum terungkap. Nah ini ya. Jadi ini yang mematikan tuh sebenarnya sianidanya. Kalau tubuh kemasukan, tadi kan ada tiga nih, ya, ada tiga. Ini aja saya tunjukkan sebentar. Ini kan ada tiga nih ya, ada glikosida sianogenik, ya, ada aseton sianohidrin, ada HCN, gitu. Nah, kalau tubuh kemasukan ini, nanti di dalam tubuh tuh dilepaskan CN. Itu yang jadi masalah, ya, gitu. Kalau ini kenapa cepat reaksinya? Makanya kan kopi sianida itu begitu minum tuh, siapa Wayan Mirna Salihin itu ya almarhum, minum dia langsung meninggal. Karena bentuknya sini HCN, ya. Tubuh nanti akan butuh waktu ke sini nih. Ngubah dulu aseton apa namanya glikosida sianogenik nanti menjadi aseton sianohidrin baru jadi CN gitu ya. Jadi panjang agak lama. Tapi kalau orang meracuni pakai sianida itu langsung ini nih gitu ya, serem ya gitu ya sianida ya. Gitu. Nah, sekarang ini ya keberadaannya. Nah, jadi ini lihat tuh luar biasa ya. Ini contohnya nih di bambu sprout nih, rebung yang lagi berkecambah gitu ya. Ini nah ini. Jadi ini kan rebung ya, tinggi banget ya. Karena maksimum dibolehkan WHO itu 10 ppm. Nah, itu berapa coba? 800 ppm. 80 kali lipatnya gitu ya. Gitu. Jadi tradisional terus gimana? Nah, rebung itu biasanya tradisional suka direndam, difermentasi bakteri asam laktat ya. Jadi difermentasi itu selama itu terjadi detoksifikasi gitu ya. Jadi seringkali fermentasi sih secara tradisional ya. Kayak kasava aja itu kan singkong tuh banyak dikonsumsi di Nigeria. Nah, banyak produk tradisional di Nigeria itu produk fermentasi kasava. Karena itu tadi untuk detoksifikasi secara tradisional ya kearifan lokal mereka. Seperti kita apa namanya bumbu rawan tuh ya keluak. Keluak itu kan biji buah keluak kan ya, buah kepahyang namanya. Maka ada istilah mabok kepahyang. Ini mabok sianida itu. Yang bisa meninggal dunia itu mabok kepahyang itu ya. Nah, jadi diapakan tuh? Tradisional kita buah keluaknya itu direndam, diperam di dalam tanah gitu ya. Jadi itu bijinya itu yang dibuat rawon itu kan biji tuh.
ya. Daging bijinya itu yang nanti yang dipakai bumbu rawon, itu hasil pemeraman di dalam tanah. Jadi selama itu terurai sepertinya ya. Kita nggak tahu, saya juga belum pernah penelitian ke arah situ ya. Menarik sih, bagus ya. Oh, itu novelty-nya tinggi banget, kearifan lokal kita gitu. Jadi itu terjadi proses perubahan sih sebenarnya ketika diperam di dalam tanah ya. Termasuk nanti glikosidasionogeniknya diubah jadi CN yang mudah lepas gitu ya, HCN yang mudah lepas. Itu ya. Jadi ini macam-macam nih kasava aja. Nah, kalau kasava sih memang varietasnya banyak. Jadi ada singkong pahit, ada singkong manis. Yang manis itu artinya apa? Sianidanya rendah. Kalau pahit itu tinggi loh. Saya dulu punya mahasiswa S3 ya, penelitian tentang ini singkong pahit di mana detoksifikasi sianidanya itu sampai 300 ppm loh, ya. Itu tinggi banget tuh kalau dimakan tuh singkong meninggal tuh orangnya ya gitu. Jadi 300 ppm terus detoksifikasi di fermentasi itu hilang hilang gitu sampai dosisnya aman ya. Nah sekarang ini perubahannya. Jadi glikosida cyanogenik ini harus melepaskan gulanya dulu. Ini kan ada gulanya nih ya. Sebentar saya kesini dulu nih. Nah ini kan ada gula. Terus dulu. Nah ini ya. Jadi ada gula. Kita ambil lot Australin aja deh ya. Gak tahu kayak di Australia apa ini. Lot Australin. Nah ini. Tapi di Australia juga ada singkong sih. Kan ada daerah tropis ya. Jadi ini nih harus diputus dulu nih. Kalau ada gula itu nggak mudah nguap karena gula kan berat molekulnya tinggi ya, gitu. Jadi dia nggak mudah nguap. Jadi ini apa namanya? Sebentar saya buang dulu ini. Oh, oke, nah ini ya. Jadi, nah ini, bentar, udah biar redup. Oke ya. Nah, jadi taruh redup ya. Nah, ini ya, ini harus diputus dulu. Pakai enzim namanya beta glukosidase, gitu ya. Nah, tubuh kita nggak punya. Tubuh kita nggak punya. Tapi kenapa kok bisa melepaskan C di tubuh? Jadi di tubuh kan tidak terhidrolisis. Jadi CN-nya tuh masih terikat. Nah, begitu masuk ke kolon, ada mikroflora kolon yang punya beta glukosidase dilepas. Jadilah nanti dari sini menjadi aseton sianohidrin yang di sini nih ya. Nih aseton sianohidrin yang ini. Nih, yang ini ya. Jadi aseton sianohidrin. Kalau sudah jadi aseton sianohidrin itu bisa mudah terdekomposisi termal di sini. pH di atas 5 atau 6 ya. Jadi biasanya 6 sih kalau kita buatkan jadi kondisinya basah. Dan suhu tinggi, suhu 35. Jadi dia terurai, jadilah HCN. Kalau sudah HCN sih gampang, dipanaskan, dicuci, dia cepat larut ya. Sebenarnya ini semua larut air semua sih. Ini semua larut air semua. Cuman lebih mudah menghilangkan dalam bentuk HCN gitu ya. Nah, ini aseton cyanohidrin atau ada enzim namanya hidroksinitriliase, alfa hidroksi atau HNLase gitu ya. Alfa hidroksinitriliase, HNLase gitu. Ini nanti akan menguraikan aseton cyanohidrin gitu ya. Jadi ini jadi kalau di dalam tanaman termasuk di gadung ya, di gadung ini sebentar saya cari gambar di sini aja deh ya. Jadi kalau ini sel tanaman, ini kan dinding selnya nih ya, gitu ya. Ntar gimana nih gambarnya? Oke. Nah, ini kan dinding sel gitu ya. Nah, gitu ya. Beta glukosidase itu ada di sini. Jadi ada di dinding sel tanaman termasuk HNLase gitu ya. Nah, glikosida cyanogeniknya ada di mana? Di sini biasanya ada vakuola ya, rongga kan? Vakuola. Vakuola itu ada eh, glikosida cyanogenik gitu ya. Jadi selama selnya utuh, beta glukosidase tidak akan ketemu glikosida cyanogenik. Jadi makanya di dalam proses pengolahan itu penting adanya slicing gitu ya atau disawut gitu. Dulu mahasiswa S3 saya ubinya itu disawut, itu difermentasi ya. Ngikutin tradisionalnya yang ada di Blitar. Orang Blitar itu punya cara detoksifikasi tradisional untuk singkong genderuwo. Singkong genderuwo itu apa sih? Singkong yang besar kayak karet gitu ya, singkong karet. Nah, itu kan tinggi sianida tuh. Makanya disebut singkong genderuwo. Kata orang desa sih bilang mendem gitu ya. Jadi mendem itu kan pusing ya. Itu karena keracunan. Nah, itu mereka punya tradisional di Blitar Selatan namanya gadungan pohong. Jadi
Jadi mirip dengan pengolahan gadung, tapi dari pohon gitu kan. Nah itu, jadi itu mahasiswa S3 saya waktu itu penelitiannya ngungkap sih, kalau yang pohon tuh gimana sih cara detoksifikasinya. Disawut ya, kalau di apa namanya di gadung itu diiris. Jadi ketika diiris kan selnya rusak. Nah, kontaklah nanti dinding sel yang mengeluarkan beta glukosidase dan NAase itu ketemu dengan glikosida sionogenik yang dari vakuola gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah, ini nanti kalian ini ya, ini tadi saya bilang nih, mematikan dosis 35 sampai 245 miligram per orang loh, berat badan 75. Nah, ini orang yang makin kurus ya makin gampang makin gampang keracunan ya, gitu. Nah, ini nanti kalian tadi safety level sudah ya. Nanti kalian baca di sini nih. Jadi ini ada jurnal diklik ya, gitu ya, diklik. Jadi ini cara mendetoksifikasi glikosida sionogenik waktu itu saya dibantu 2 mahasiswa S2. Selain saya juga lihat langsung ke mana di daerah Nganjuk, di daerah hutan Jati, di daerah Gondang ya, jadi daerah utaranya Nganjuk itu, perbatasan Lamongan Bojonegoro. Itu apa namanya? Lihat tradisionalnya ya. Jadi gadung itu biasanya diiris dulu, diiris itu, nah itu tadi ruptur kan selnya, jadi ketok kontak tuh. Setelah itu diperas, cairan vakuum itu dikeluarin. Nah karena diperas, nah nanti kan kontak tuh antara cairan sel dengan sorry vakuola yang ada glikosidasi anageniknya dengan beta glukosidasi dan HNase. Nah setelah itu dipres keluar tuh tradisional ya, pakai pengepresnya pakai karung, diputer pakai tongkat gitu ya, pakai tongkat diputer nanti keluar airnya, nggak punya hydraulic pressure, nggak punya. Nah, terus dilumuri dengan ini apa namanya? Abu dapur. Abu dapur fungsinya apa? Bentuk kondisi alkali. Alkali kan secara spontan karena tadi sudah di apa diiris ya, glukosida sianogeniknya ketemu dengan glukosidasenya ketemu dengan glikosida sianogenik, dihasilkan aseton sianohidrin. Nah, aseton sianohidrin ini ketika ditambah abu dapur, pH-nya kan naik. Jadi terdekomposisi menjadi HCN dan ini, yang ini nih, terdekomposisi menjadi HCN dan ini aldehid atau keton, nanti tergantung senyawanya ya, gitu. Nah, baru nanti setelah itu biasanya direndam air. Ya, kalau yang sungainya masih bersih, ada di mana sih waktu itu mahasiswa saya yang di lupa ya kan survei itu di Python, di Kandangan Kediri, di Blitar, satu lagi di mana ya ada 4 wilayah. Nah, ada yang direndam di sungai gitu. Sungai kan pelarutan gitu kan ya, airnya selalu selalu segar terus ya. Tapi serem juga ya nanti ikannya mati ya. Oh di sungai itu. Tapi kalau yang di saya lihat di yang Nganjuk itu dia dimasukkan ke dalam bak itu airnya diganti tiap hari itu diganti itu ya pelarutan. Setelah itu dikukus. Nah dikukus gelatinisasi pati itu udah mulai tuh HCN-nya nguap gitu ya. Terus gitu ya dikeringkan. Jadi akhirnya bisa di bawah 10 ppm. Jadi aman sih dikonsumsi ya gitu. Cuman ya karena kan gak ada quality control ya, ini harusnya dibina sih, tapi ya siapa yang bina ya gitu. Saya nyari-nyari ada sebenarnya cara deteksi cepat gadung itu menggunakan kertas pikrat namanya. Jadi kertas pikrat khusus deteksinya itu kayak kertas lakmus tuh pH itu ya gitu. Cuman saya nyari-nyari nggak ketemu tuh. Jadi teorinya ada sih kertas pikrat gitu. Nyari yang jualnya nggak ketemu gitu ya. Seperti itu sayang, harusnya ya dipastiin lah, jangan sampai nanti ada sisa. Cuman ya memang sih bisa kita deteksi karena begitu makan kalau masih ada sianida rasanya pahit. Seperti tadi kukurbitasin rasanya pahit ya gitu. Itu ya, ada pertanyaan nggak tentang ini? Nanti dibaca ya jurnalnya ya. Itu tradisional. Kita detoksifikasi, kita punya kearifan lokal. PR-nya masih banyak, gimana detoksifikasi di keluak misalnya ya. Tradisional kita rebung kan direndam, tuh ada bakteri asam laktat. Menarik sih sebenarnya. Apa yang terjadi gitu kan ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini yang berikutnya nih, furokomarin ya. Ini di Umbelliferae itu Umbelliferae ini familinya nih, ini tanaman, ini seledri dan teman-temannya. Jadi seledri, parsley, parsnip gitu ya. Mungkin kita seringnya seledri sih, tapi kalau ini sih nggak terlalu khawatir. Cuman memang ada, jadi harian kalau tahu ya bahwa itu ada racun di situ. Jadi
apa furokomarin itu satu kumpulan senyawa, jenisnya macam-macam. Nah, ini jenisnya nih, ya, gitu ya. Itu. Nah, ini sih sebenarnya dia bukan oral toksik, tetapi menyebabkan apa namanya? Kenapa kok? Nah, itu menyebabkan itu iritasi kulit. Jadi seringkali disebut seleri dermatitis. Seleri itu kan seledri ya. Dermatitis itu gangguan pada kulit gitu ya. Jadi seleri dermatitis ini ya. Nah, ini nih furokomerin ini jenisnya ya. Karena macam-macam kan jenisnya kan kayak tadi nih ya. Ini yang di mana nih? Di seleri, pasmi, pasli gitu ya. Ini konsentrasinya gitu. Nah, biasanya ke kulit aja sih. Jadi bukan oral gitu ya. Seperti itu. Gitu, ini aja sih. Cuman ya memang dia tahan panas sih, gitu ya, heat stable. Dan dia tapi larut air, gitu. Jadi dia water soluble, but nah ini heat stable, gitu ya. Cuman ya kita nggak terlalu khawatir lah kalau ini, karena seledri kan kondimen, kita nggak pernah makan dalam porsi banyak gitu ya. Dan itu pun juga dia bukan oral, tapi ke kulit ya. Oke, nah ini glycoalkaloid mungkin ini yang harus jadi concern ya. Nah ini glycoalkaloid itu, kalau alkaloid itu senyawa yang mengandung N ya, yang dari vakuola di tanaman, namanya alkaloid. Nah, dua yang glycoalkaloid terkenal tuh alfa solanin dan alfa kokanin. Dua-duanya ada di kentang ya, alfa solanin dan alfa kakonin gitu ya. Nah, ini strukturnya. Ini ada pasti ada N-nya nih, ini kan N. Ini N gitu ya. Nah, atas tuh alfa solanin, bawah tuh beta kakonin. Sorry, alfa kakonin. Nah, apa namanya? Seringkali ada di familinya Solanaceae. Solanaceae itu apa sih? Terung-terungan. Kentang kan termasuk terung-terungan, satu keluarga itu, sama terung, sama cabai, sama apa lagi sih? Terung, cabai, tomat, ya, itu bunga itu sama ya, bunga bintang, ya. Jadi, nah ini ya, nah seringkali tumbuh itu kalau di potato itu di ini apa namanya? Ketika luka, jadi ini nih, nah ini ya, jadi kalau injury, nah racun itu di tanaman mekanisme pertahanan diri gitu ya. Jadi begitu luka dia harus memproteksi dirinya dong, jangan diserang hama. Kalau terbuka kan nanti bisa gampang tuh mikroba masuk gitu ya. Jadi dia menghasilkan racun solanin. Dan ketika fotosintesis ini ya, jadi ini fotosintesis nanti kan untuk timbul bakal buah nih. Ini sprout bertunas nih kayak gini ya. Itu sekitarnya tuh tinggi solanin gitu ya. Jadi nanti kalau di QC kan harus eliminasi ya. Kalau bahan bakunya baru masuk jam berapa ini? Kok baru masuk sih? Hmm, 34 menit. Ya sudah, ini sih terakhir ya. Kalau yang satu lagi nanti kelasnya mau saya perketat presensinya ya. Oke. Di awal aja presensinya kalau masuk ya sudah. Oke. Makanya saya nggak suka online tuh ya gini nih. Ah, seenaknya aja masuknya. Saya juga nggak bisa ngontrol, susah ya. Oke, yang ini ya. Jadi ini balik lagi. Ini jadi kalau misalnya ada harus dibuatkan eh, SOP inspeksinya gitu. Jadi harus misalnya warna kulitnya hijau, reject, dibuang, bertunas, luka misalnya. Nah, jadi itu salah satu. Kalau luka ini misalnya ini luka nih, pasti nanti tumbuh sekitarnya itu adalah solanin terbentuk ya, secara alami terbentuk begitu. Ini kalau ngomong nih. Oh, ini sudah. Nah, ini juga. Dan begitu kita eliminasi, terus kita simpen nih. Ada masalah lagi. Jadi kalau kentang itu nggak boleh disimpan di suhu ini 0 sampai 5 derajat. Mungkin terlalu rendah, kondisinya terlalu ekstrim bagi kentang, akhirnya timbul solanin. Jadi harus di atas itu dan sampai 20 derajat Celcius. Dan ini exposure light, cahaya ya. Jadi cahaya itu kalau dia di mana ya? Oh, di sini. Cahaya itu kalau dia menggunakan lampu fluorescence. Nggak tahu lah, nanti kalian baca aja lah. Pokoknya gitu ya. Kalau ada lampu fluorescence, jadi kalau kita nyimpan kentang ya jangan di bawah lampu fluorescence. Mungkin pakai lampu merkuri misalnya seperti itu ya. Gitu. Jadi karena akan merangsang glycoalkaloid gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau di suhu pemasakan biasa, di cooking ya, cooking kan biasanya boiling, steaming gitu ya. Itu
tetap stabil. Cuman kalau di atas 170, misalnya di baking, di frying, nah itu terdegradasi gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi ini stabilitasnya itu saya nggak tahu ini harus air nggak sih, nggak ada informasinya. Lightingnya sudah, oke, ntar dulu cari dulu ya. Nggak ada informasinya ya. Jadi larut air atau enggaknya ini saya nggak punya informasinya nih. Jadi ini suhu ya. Oh ya, oke. Nah, itu ya, itu yang solanin. Jadi kita harus menginikan. Nah, efeknya ini jadi seperti apa namanya keracunan pada dosis rendah ya ini seperti racun biasa sih. Mual, muntah gitu ya. Terus apa diare, eh, pusing, sakit kepala. Tapi pada kondisi yang serius, dosis tinggi, sorry, sebentar, itu bisa menyebabkan keracunan. Dia bisa merusak saraf, neurological disorders ya. Jadi problem ini loh saraf ya. Jadi bisa menyebabkan halusinasi. Nah, ini paralisis tuh lumpuh ya. Gitu. Jadi ini bisa fatal gitu. Cuman memang biasanya keracunannya itu dia nggak langsung segera ya. Biasanya 8 sampai 12 jam baru timburan racun dan kalau dosisnya rendah sih 2 hari udah sembuh gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita sakit perut tuh ya eh, keduganya banyak gitu ya. Kayak kemarin tuh saya agak diare ya. Bingung juga saya kan nggak makan sesuatu yang asam ya. Karena kan bisa jadi nih kayak gini-gini kan kita nggak tahu ya. Tadi kan banyak yang racunnya itu rata-rata bikin diare, kram perut, mual, muntah gitu ya. Ya bisa sumber belum tentu mikroba loh ya gitu. Oke, nah berikutnya nih ini Gerayana toksin. Nah kalau ini dari bunga. Bunga ini family Ericaceae gitu ya. Ericaceae itu apa sih? Nah ini nih, ya gitu nih bunga Erika. Nih ada Erika, ada nama Erika nggak di sini? Nah ini Erika ya. Nah ini blueberry. Blueberry kita mungkin nggak ada ya. Tapi ini strawberry. Kita punya strawberry gitu ya. Ada lagi nih cranberry. Mungkin kalian udah kenal ini ya. Terus azalea. Azalea. Nama orang nih azalea ya. Gitu. Nah, cuman apa namanya? Ini tuh yang beracun tuh bunganya. Kita kan nggak makan bunga ini. Cuman yang jadi masalah bunga itu kan nektarnya diambil lebah gitu. Jadi lebah itu bisa mengakumulasi gryanotoksin di dalam madu gitu ya. Jadi ini harus hati-hati ya gitu. Nah, ini gejalanya ini. Jadi ini dizziness, pusing, weakness, lemes, excessive perspiration, jadi nausea gitu. Jadi ini gitu ya. Jadi ini jadi honey ini. Jadi ujungnya ke madu gitu. Karena bunganya sendiri kan nggak kita langsung konsumsi. Ini bukan edible flower gitu ya. Tapi kan masih di madu ya. Jadi hal yang penting sih sebenarnya ya diinikan aja sih apa sumber madunya ya. Kalau di kita mungkin strawberry lah gitu ya. Strawberry kan banyak di Batu ya. Tapi kayak blueberry, cranberry, rosemary kan nggak ada di kita ya. Gitu. Nah ini lektin. Lektin ini protein gitu. Jadi protein kalau udah protein sih gampang ya. Jadi karena dia em, kena suhu, denaturasi, toksisitas turun. Nah, lektin itu juga dikategorikan anti nutrisi. Anti nutrisi ya. Kenapa anti nutrisi? Anti nutrisi itu kan senyawa yang menghambat penyerapan zat gizi. Kenapa begitu? Di lektin ini protein dia mengandung gugus gula. Jadi kalau ini misalnya Bas Brother nih ya, Bas Brother itu kan gini ya. Jadi jondet usus ya. Nah, dia tuh membentuk lapisan gini. Nah, di lining sini. Jadi terbentuk lapisan. Nah, kalau lapisan gini nanti bisa terserap nggak nutrisi? Enggak. Maka disebut anti nutrisi ya. Disebut racun karena lektin ini, protein ini kalau masuk ke pembuluh darah, mungkin berat molekulnya kecil ya. Masuk ke pembuluh darah, dia menyebabkan koagulasi darah. Jadi termasuk aglutinasi gitu ya. Nah kan bahaya tuh, aglutinasi pembuluh darah ada gumpalan, bisa menyebabkan tekanan tinggi, darahnya pembuluh darahnya pecah gitu ya, seperti itu.
Nah, ada di mana? Ada di biji-bijian dan legium. Ini termasuk nih, contohnya nih risin di biji jarak. Biji jarak kan terkenal beracun. Ternyata itu lektin, gitu ya. Eh, Nah, ini yang lainnya. Nah, ini. Jadi ada peanut di kacang tanah juga ada. Ada di kidney bean tuh kacang jogo. Jadi kacang-kacangan nih ya. Ada wing bean tuh kecipir gitu. Ada di kedelai seperti itu ya. Cuman ya ini kalau ini sih sebenarnya processing aja sih yang benar seperti itu ya. Jadi em, ini some lectin are highly toxic gitu. Jadi contohnya ini yang ada pasien dari red kidney bean apa nih kacang jogo yang warnanya merah namanya pasien apa namanya ini pada kadar yang 5 miligram per kilogram berat badan itu bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi ini tergantung jadi jenisnya macam-macam ya. Sebenarnya bagi kacangnya sendiri itu perlindungan diri sih supaya tidak diserang hama dan tidak dimakan pes hama ya, tidak diserang serangga, tidak dimakan pes ya hama gitu ya, mikroba dan pes gitu. Karena nanti kapok nih, misalnya dimakan burung lah, burungnya sakit itu pasti dia burungnya nggak mau lagi makannya gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya karena ini aja sih apa namanya? eh jadi ini bisa di larut air sepertinya, larut air sehingga bisa dengan perendaman itu nanti kadarnya bisa menurun ya. Jadi perendaman terus dilanjutkan dengan pemanasan gitu ya. Oke, itu tadi sudah terakhir nih. Nah, ini yang Vistoxin. Nah, ini cepet aja ya, ini enggak terlalu banyak. Saya sebenarnya dari tadi ngajar ya capek. Oke, nah ini ya, ini ASP, amnesic selfish poisoning. Racunnya itu domoic acid. Di mana sih domoic? Nah, ini ya, ini racunnya nih. Dari mana dia? Dari toxic alga. Itu udah saya tebel-tebelin tuh yang penting-pentingnya. Jadi toksik alga, jadi dari perairan gitu ya. Nah, ini bersifat neurotoksin. Nah, berarti kena saraf gitu ya. Jadi gejalanya di bawah ini. Jadi nausea, vomiting, itu kan nausea itu apa? Mual-mual, vomiting, muntah-muntah, abdominal pain, jadi apa namanya? Kram perut, diare, dan yang kenapa disebut amnesic selfish poisoning menyebabkan memory loss. Memory loss itu apa sih? Lupa ingatan, amnesia gitu ya, seperti itu. Jadi ini dari itu ya. Nah, kayak gini kan nih, kerang. Kerang itu kan suka mangap gini nih, mangap. Air tuh masuk gitu ya. Jadi nanti kalau ada alga bisa masuk, alganya kan mikroalga, bukan alga yang makroalga yang berdaun gitu ya. Bukan. Tapi ini mikroalga, alga kecil masuk gitu. Nanti terakumulasi. Ini sebenarnya yang gini-gininya tuh nggak kelihatan. Ini yang warna-warni bintik-bintik ini ya. Nah, ini coba saya ganti warna merah deh. Oke. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nih ya. Ini itu tuh sebenarnya toksik alganya masuk gitu ke kerang nih terakumulasi gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ini hati-hati makanya. Ini kan kerang hijau ya. Oke. Nah, ini azapiresid acid selfish poisoning kembali ini selfish. Nah, ini juga sama toksik alga gitu ya. Azapiresid ini tuh nama senyawanya. Kok tadi kan domoic acid ya yang di mana? Amnesic selfish poisoning gitu. Nah, ini apa namanya? Jadi kadang-kadang juga mengkontaminasi crabs. Crab itu apa sih? Tuan crab, apa? Kepiting ya, gitu. Nah, ini seperti itu ya, gitu. Nah, toksinnya tahan panas, jadi survive during cooking ya. Nah, ini yang ciguatera. Kalau ini ikan. Kalau tadi kan shellfish dua ya. Ciguatera itu ikan apa? Ikannya ikan terumbu karang. Nah, ikan gini nih. Oh, ikan yang enak-enak nih, ikan terumbu karang ya. Kalian tahu ini? Ini kakap. Ini barakuda. Gitu ya. Nah, ini tuh eh, ngikutin food chain, rantai makanan. Jadi toksinnya namanya ciguatoksin, ciguatera. Nah, ciguatoksin. Ya, ciguatoksin. Nah, ini apa namanya? Dia stabil suhu dan tidak hilang ketika freezing gitu ya. Panas, nah, apa tahan panas. Nah, ini. Jadi ini ada alga. Jadi makroalga. Kalau tadi kan di kerang mikro. Kalau ini kan
makro alga. Jadi kecil alganya dimakan ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Ujung-ujungnya ada di atas piring kita gitu ya. Nah, itu. Cuman ini saya nggak tahu peredarannya ya. Jadi ini kan kayaknya ada wilayahnya. Oh, ini nih. Nah, ini Pasifik, Indian Ocean. Indian Ocean mana tuh? Lautan Hindia, selatan kita ya. Caribbean Sea. Jadi banyaknya di situ ya. Indian Ocean. Jadi agak serem juga ya gitu. Tapi di ikan terumbu karang, kalau ininya nggak ada sih ya aman sih. Jadi ini kan penyebabnya ini kan ya. Jadi toksik dari makroalga gitu. Oke. Nah, ini yang diaroik, ulang itunya ya. Nah, ini sebenarnya ini juga sama jadi toksik alga gitu ya. Menyebabkan diare kalau ini sih ya, tahan panas gitu. Nah, ini penyebarannya DSP ini nih. Ini penyebaran DSP yang kerangnya menyebabkan sakit perut gitu. Tapi ini sakit perut toh. Jadi nggak sampai kalau tadi kan amnesia gitu yang pertama ya di ASP. Nah, jadi kalau ini sakit perut aja. Nah, ini penyebarannya. Kita nggak ada nih gitu. Yang nggak tahu sih karena mungkin belum diidentifikasi sih. Mungkin ada kasus keracangan kerang ya sudah itu diduga kerang ya udah titik gitu ya. Tapi nggak ditelusuri lebih dalam apa gitu ya. Nah, tetangga kita nih yang dekat nih Thailand ya gitu. Jadi ini beberapa yang sudah teridentifikasi. Kalau ini kan Selandia Biru, ini kan Tasmania kan ya gitu. Oke, nah ini yang NSP. Kalau ini apa namanya eh, racun saraf. Jadi yang diserang saraf sama ini juga toksik alga ini. Jadi kontaminasi sih ya, kontaminasi dari lingkungan. Nah, stabil terhadap panas rata-rata gitu ya. Lipid soluble lagi loh. Nah, ini namanya brevitoksin NSP ini ya. Neurotoksin artinya menyebabkan saraf diserangnya saraf gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya ini yang terakhir dari ikan kayaknya. Ya, betul. Dan itu ikan dari shellfish ya ini. Nah, ini namanya PSP. Sama jadi alga lagi. Nah, semua alga ya kalau shellfish ya gitu. Shellfishnya sendiri nggak beracun, kontaminasi dari alga. Ada berbagai jenis ya. Nah, ini yang menyebabkan ini apa namanya? eh aduh, subhanallah. Apa namanya paralisis ya, paralisis itu apa sih, paralisis itu lumpuh ya, jadi ini toksinnya itu bisa menyebabkan kelumpuhan itu seperti itu. Ya jadi karena yang diserang saraf neurological symptom itu ya. Eh, eh, Pada kasus yang ekstrim bisa fatal, bisa menyebabkan kematian itu yang PSP ini, jadi menyebabkan kelumpuhan. Nah ini dia terakhir nih di ikan. Kalau ini bawaannya gitu. Kalau tadi ya Ciguatera kan, ciguatoksin dari makroalga masuk ke food chain terakumulasi di ikan-ikan yang di terumbu karang ya coral reef. Nah kalau ini ikannya sendiri beracun. Ya mungkin kalian udah kenal ya itu ikan. Nah ini ikannya sih lucu ya, tapi lucu juga serem. Ikan buntal ya pufferfish, nyonya puff itu yang di SpongeBob itu kan buntal tuh beracun tuh ya. Nah jadi ini eh ternyata kenapa masih bisa dikonsumsi? Jadi di anatominya itu ada persebaran apa namanya tetrodotoxinnya gitu ya TTX. Ya. Jadi namanya racunnya TTX. Nah ini yang abu-abu itu wilayah yang aman karena dia abu-abu itu artinya ini nih no detectable ya no detectable toxin gitu. Nah kulitnya yang tinggi gitu ya kulitnya tinggi. Tapi ikan buntal tuh kalau mentah sih warnanya dia abu-abu ya. Saya nggak tahu kalau dimasak apakah jadi oranye gini gitu ya. Nah ini yang oranye tua itu dia yang tinggi jadi di kulit, di viscera, di ini nih reproduksi di gonad dan ovarium gitu ya. Di sirip juga ada dan ini di ekor gitu. Jadi makanya kalau mau konsumsi ini ya chefnya harus terlatih memisahkan mana yang mengandung racun mana yang enggak gitu. Kalau saya sih walaupun pakai chef profesional kan kita nggak tahu kontaminasi ya, jadi hidup mati sih, karena ini neurotoksin gitu yang diserang saraf, bisa langsung menyebabkan kematian gitu ya. Jadi apa namanya
apa namanya ini apa fatal gitu, misalkan mematikan gitu ya, seperti itu gitu. Nah, dia heat stable. Jadi digoreng, dikukus apa ya, tetap aja ada gitu toksinnya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, nah ini yang biogenic amine tadi ada dua ya, yang histamin, skrombotoxin, dan non histamin gitu ya. Nah, histamin sendiri tuh karena biasanya dari keluarganya TTC tadi nih, tuna, tongkol cakal, sama makerel, makerel ya. Oh, skipjack juga masuk kali ya. Jadi ini Scromboideae family family tuna-tunaan. Nah, ini yang non histamin. Jadi sebenarnya ikannya nggak beracun, cuman kontaminasi mikroba yang apa menyebabkan timbulnya senyawa amin biogenik. Kenapa mikrobanya menyebabkan amin biogenik? Karena di dalam ikan itu kan tinggi protein. Protein itu bisa terhidrolisis jadi asam amino. Nah, asam aminonya itu oleh mikroba itu menghasilkan enzim namanya dekarboksilase. Ini ya, dekarboksilase. Nah, ini. Jadi, eh, jenis biogenic amine, amin biogenik itu tergantung dari asam amino. Nah, ini tirosin namanya tiramin, gitu ya. Nah, kalau lisin, kadaverin. Nih, putresin itu ornitin. Ornitin itu asam amino tapi nggak ada di protein, ya. Itu. Di protein kan ada 20 jenis asam amino. Nah, ini triptofan, eh, triptamin, nah fenilalanin, beta feniletilamin gitu. Jadi ada beberapa jenis gitu ya. Seperti nanti kalau histidin, histamin, tapi itu biasanya di ikan Scromboideae gitu ya. Familinya tuna tongkol ya, cakalang gitu. Nah, ini lihat nih, ini kan histamin. Oh, sebentar. Nah, asalnya di sini kan harusnya ada ini, ada COOH. Sebentar, NCO. Ini harusnya ada COH. Cuman ini dibuang nih, ya, gitu. Nah, jadi akhirnya namanya amin biogenik, gitu, ya. Nah, ini yang biasa menyebabkan ini ya, eh, ada di bahan lain juga sih, ini ya, bahan lain juga nih selain ikan ya. Jadi biasanya produk difermentasi sih. Nah, cheese, pokoknya produk yang tinggi difermentasi dan tinggi protein. Cheese itu cheese yang diperam. Kalau kita punya keju Kraft misalnya, Kraft itu kan dia apa namanya proses cheese ya, jadi dia belum diperam gitu. Kalau diperam tuh kayak edam, edam tuh yang kalau sekarang lagi musim bikin kastengel gitu ya, itu kan pakai keju edam, itu diperam tuh ya, memungkinkan kontaminasi mikroba gitu ya. Tadi saya cerita di kecap ternyata ada tuh biogenic amine-nya, terutama yang diproduksi di UKM yang sanitasinya memang tidak terjaga. Ada mikroba cemaran menghasilkan dekarboksilase gitu ya. Sebentar ini gimana sih ini? Oke, nah ini biasanya gejalanya apa? Itu apa namanya? Keracunan umumnya sih seperti itu ya. Itu jadi ini keracunan ini coba dilihat nih ya. Jadi eh, sebentar. Oh ini, jadi ini ada tiramin dia menyebabkan tekanan darah menurun gitu ya. Di mana sih kok nggak ada sih gejala keracunannya. Oh jadi mirip skombotoksin sih. Mirip biasanya diare. Sorry bukan diare. Headache apa namanya? Sakit kepala gitu ya. Seperti itu. Ini kok nggak ada di sini. Oh ini coba tadi. Sebentar. Lihat dulu ya. Oh iya sih headache ya. Oh iya nih. Jadi dia nggak diare sih. Jadi dia oh ada diarenya juga nih. Diare, vomiting, headache and flushing, hypotension, inflammation. Jadi burning, kerasa panas gitu ya. Jadi itu gejalanya sama sih, histamin maupun yang lainnya. Cuman histamin kenapa dipisahkan sendiri? Karena histamin itu ini apa? Dia khusus di skromboide kan gitu ya di tuna tongkol cakalang. Nah ini contohnya nih ketika tiramin tirosin. Nah ini ya, jadi ini penurunan tekanan darah hipotensif. Histamin juga sama sih, gitu ya. Nah
Jadi penyebabnya kontaminasi bakteri. Jadi kalau cara eliminasinya kita bukan eliminasi kalau ini, proteksi. Proteksinya gimana? Mikrobanya, mikrobanya ini ya, sebentar ada di belakang. Nah, ini mikrobanya nih. Nah, ini Morganella morganii, ini nih. Terus Klebsiella pneumoniae dan Hafnia alveoli gitu. Jadi itu mikroba tuh mikroba mesofilik gitu. Kalau kita tahu mikrobanya mesofilik berarti simpan kondisi dingin gitu, psikrofilik. Ya, kondisi dingin kan yang tumbuh psikrofilik, mesofilik nggak tumbuh. Jadi maka ini kenapa sering menyebabkan keracunan di makanan hajatan ya ini. Bedanya ini kan cuman dari apa histamin ya kalau strombotoksin. Kenapa banyak di makanan hajatan? Karena kalau hajatan kan handlingnya susah ya, apalagi kalau tradisional gitu ya, di rumah masak sendiri, yang masaknya rame-rame gitu di kampung gitu ya, bersihin ikan kan banyak. Jadi delay time itu menyebabkan timbul mikroba mesofilik gitu ya. Mau disimpan di suhu dingin ya nggak ada kulkasnya ya gimana ya coba. Nah itu berarti menyebabkan keracunan gitu ya. Jadi ada tiga mikroba. Terus gimana caranya handling sih? Kalau kita industri besar ya kita harus cold chain, rantai dingin gitu. Jangan memungkinkan mikrobanya tumbuh gitu ya. Jadi harus terjaga terus suhu dinginnya gitu ya. Selain nanti sanitasi dan ini apa namanya eh, personal hygiene gitu. Personal hygiene nggak terlalu berpengaruh dalam hal ini ya. Yang jelas sanitasi, jangan sampai tercemar gitu ya. Kalau personal hygiene kan ke Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus kan yang dari manusia ya gitu. Itu biasanya indikator personal hygiene gitu ya. Sudah sih selesai gitu ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Ini loh gejalanya 10 menit sampai 2 jam after ingestion.